Kedudukan Sekte Ziwei nilainya ratusan kali lebih besar daripada semut-semut itu. Jadi sama sekali tidak masalah untuk membunuh semut-semut itu. Bahkan Mo Weihai pun tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang besar. Orang yang merasa marah atas kejadian ini, selain Gustav, hanya Mo Ning seorang. Mo Ning menatap anak-anak itu, lalu pandangan dinginnya beralih ke arah Fang Chengjin. Kalian dari Sekte Ziwei benar-benar terlalu keterlaluan. Ayah, sekte seperti ini seharusnya. Belum selesai Mo Ning-er menyelesaikan ucapannya, terdengar teriakan marah dari Mo Weihai. Mo Ning, mundur. Apa kau pikir kekacauan ini masih kurang? Mo Ning pun terpaksa menelan kembali kata-katanya. Pada saat itu, Mo Rufeng juga tiba di tempat kejadian. Dia memandang sekelilingnya. Matanya tampak penuh kebingungan. Mo Weihai mendengus dingin lalu memerintahkan, Rufeng, bawa Mo Ning pergi dari sini dan jangan biarkan dia maju selangkah pun. Meskipun merasa heran, Mo Rufeng tetap menuruti perintah itu. Situasi saat ini sudah berada di luar kendali Mo Weihai. Kalau ini hanya konflik dengan Sekte Ziwei, itu masih bisa diatasi. Namun ternyata Gustav juga menyeret keluarga Han ke dalam masalah ini. Meskipun Gustav mungkin memiliki hubungan dengan leluhur mereka, tetapi rencana sang leluhur tidak ada artinya dibandingkan dengan keselamatan keluarga Mo. Dia harus memikirkan situasi saat ini terlebih dahulu dan bertanggung jawab terhadap keluarga Mo serta anak-anaknya. Setelah menyelesaikan semua itu, dia memandang Gustav, memberi salam hormat dan berkata, Tuan Ye, kuharap kau bisa memaafkanku. Sebenarnya, aku tidak ingin semuanya menjadi seperti ini, tapi Gustav sudah memahami maksud Mo Weihai. Kalau hanya Mo Weihai seorang diri, mungkin Mo Weihai masih akan berdiri membela dirinya. Namun, sebagai kepala keluarga Mo Weihai tidak bisa hanya memikirkan dirinya sendiri, karena setiap keputusannya menyangkut masa depan keluarga Mo. Gustav mengangguk. Aku mengerti. Kau pergilah. Biar aku yang menghadapi semuanya di sini. Begitu ucapan ini keluar, banyak orang di tempat itu tidak bisa menahan tawa. Menghadapi semuanya sendirian. Bagaimana mungkin? Menghadapi begitu banyak ahli di tingkat alam kaisar dewa, mungkinkah Gustav bisa keluar tanpa cedera? Bahkan Mo Weihai pun hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Seandainya Gustav tidak terlalu sombong, mungkin dia masih akan berusaha sebisa mungkin untuk menyelamatkan Gustav. Tapi sekarang sepertinya sudah tidak mungkin lagi. Biarkan saja Gustav menanggung akibatnya sendiri. Setelah Mo Weihai mundur, Han Daoshan pun ikut pergi. Sambil berjalan, dia melemparkan sepotong jimat giok yang melayang di udara. Cahaya dari giok itu membentuk sebuah sangkar besi raksasa, menutupi Gustav dan Fang Chengjin di dalamnya. Han Daoshan berkata dengan datar, Penatua Fang, mangsa ini akan aku serahkan kepadamu. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang boleh ikut campur. Kata-katanya tidak bisa dibantah sedikit pun, seolah-olah dialah penguasa segalanya, dan Gustav diperlakukan seperti mangsa yang bisa dipermainkan sesuka hati. Inilah kekuasaan yang dimiliki Han Daoshan sebagai kepala keluarga Han. Satu tingkat di bawah langit namun berada di atas puluhan ribu orang. Dia bisa dengan mudah menentukan hidup dan mati seseorang. Di sisi lain, Jilin menatap Gustav yang kini terperangkap di dalam sangkar itu. Air matanya jatuh karena panik. Dia ingin sekali menerobos masuk dan menghancurkan sangkar itu, tapi dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya sekarang. Andai kakaknya ada di sini, mungkin masih ada harapan untuk membantu Gustav. Jilin merasa sangat bersalah. Air matanya terus menetes. Kalau Gustav benar-benar mati di sini, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada kakaknya nanti? Gustav melakukan semua ini demi menyelamatkannya, dan kini malah terjebak dalam bahaya mematikan. Mata Gustav yang dingin menatap tajam ke arah kepala keluarga Han yang baru saja pergi.
Dia sama sekali tidak tertarik pada keluarga Mo maupun keluarga Han. Kalau bukan karena Han Yun, dia tidak akan datang ke tempat ini. Namun sekarang sikap Han Daosan yang demikian justru membakar amarah di dalam hati Gustav. Siapa sebenarnya yang menjadi mangsa? Itu masih belum tentu. Formasi sudah sepenuhnya tertutup. Semua orang di sekeliling tampak acuh tak acuh. Bahkan, beberapa dari mereka menunjukkan ekspresi mengejek. Dalam pandangan para orang kuat ini yang lemah tidak lebih berik, tidak lebih dari sekedar mainan untuk hiburan mereka. Dan Gustav adalah mainan itu. Mereka menikmati sensasi melihat ketakutan dari mangsanya. Sudut bibir Fang Chengjin menampilkan senyuman dingin. Meskipun Gustav memiliki tombak panjang itu, tapi kalau mereka benar-benar bertarung, Gustav tetap akan dilumat olehnya. Dia menatap Gustav dan berkata dengan nada datar, "Awalnya aku khawatir rahasia ini akan membahayakanku. Tapi sekarang aku sadar, kekuatanlah yang menentukan segalanya. Sekte Ziwei kami memegang peran penting dalam peristiwa besar yang akan terjadi setahun lagi. Jadi meskipun rahasia itu diketahui orang lain, lalu kenapa? Sekte Ziwei harus tetap ada. Adapun kau hanyalah seekor semut. Apa pedulinya kalau aku membunuhmu? Sekarang keluarga Mo pun sudah tidak ikut campur. Siapa yang akan menyelamatkanmu?" Gustav menggeleng pelan, lalu melirik Xiao Huang yang sedang tertidur pulas dan berkata, "Kau tidak turun tangan? Kau benar-benar tidak mau?" Xiao Huang tidak memberikan reaksi. Fang Chengjin melirik sekilas ke arah Xiao Huang. Wajahnya berubah menjadi bengis. Dia sama sekali tidak menyangka bocah nekat ini bahkan mengandalkan seekor kucing sebagai penyelamat. Benar-benar menggelikan. Fang Chengjin berkata, "Sudahlah, biar ku akhiri hidupmu sekarang. Akan kupatahkan satu persatu tulangmu, lalu kupenggal kepalamu, kubakar jiwamu, dan kubuat kau menyesal pernah datang ke tempat ini." Begitu ucapannya selesai, 5 jarinya terentang dan dari ujung cakarnya memancar cahaya ungu yang menyilaukan. Gustav tidak berkata apa-apa lagi. Dia langsung memanggil keluar tombak pembunuh 9 neraka. Api abadi langsung melahap udara di sekelilingnya. Api membesar hebat, lalu satu tusukan tombak diluncurkan. Fang Chengjin tertawa dingin. "Bocah kurang ajar. Tombak itu memang cukup hebat, tapi apakah kau benar-benar mengira tombak itu bisa melukaiku? Itu hanya mimpi belaka. Tapi senjata itu bagus. Jadi mulai hari ini senjata itu akan menjadi milikku." Tiba-tiba tangan Fang Chengjin yang diselimuti cahaya ungu langsung mencengkram tombak Gustav. Namun cahaya ungu itu seketika hancur berkeping-keping. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya tombak pembunuh 9 neraka. Meski begitu, senyum bengis Fang Chengjin tidak juga hilang. Menurutnya, kalau Gustav kehilangan tombak itu, maka dia bukan apa-apa. Saat cahaya ungu memudar, ki sejati milik Fang Chengjin membanjiri lengannya dan dia mengerahkan kekuatan besar untuk mencoba merebut tombak itu. Namun dia segera menyadari kalau hal itu mustahil. Fang Chengjin menunduk dan terkejut mendapati tombak itu malah melengkung secara aneh, bahkan melilit di lengannya seperti seekor ular hidup. Pupil matanya membesar, seolah melihat hantu. Senjata ini bisa berubah bentuk? Bukankah hanya senjata 10 penjuru yang memiliki kemampuan untuk berubah bentuk? Mungkinkah tombak ini adalah salah satu dari senjata 10 penjuru legendaris yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun di Gunung Kunlun? Fang Chengjin benar-benar tercengang, benar-benar terpaku dalam keterkejutan. Sebelum dia sempat bereaksi, ujung tombak yang melengkung itu memancarkan cahaya biru gelap, lalu langsung menusuk ke bawah. Darah pun muncrat. Tombak itu menembus lengan Fang Chengjin. Fang Chengjin sudah melakukan satu kesalahan fatal, meremehkan lawan. Dia bahkan tidak pernah mengira bahwa tombak di tangan Gustav bisa sedemikian aneh dan mematikan. Rasa sakit yang menusuk membuat wajah Fang Chengjin terdistorsi dalam penderitaan. Namun ujung tombak pembunuh 9 neraka belum berhenti. Tombak itu berputar sedikit,
menyebarkan kabut hitam tebal dan langsung mengarah ke dada Fang Chengjin. Kalau tusukan ini menembus dada Fang Chengjin, akibatnya akan fatal. Wajah Fang Chengjin langsung pucat ketakutan. Dia tidak peduli lagi dengan luka di lengannya dan langsung merobeknya agar bisa terbebas dari tombak. Seorang kultivator di ambang ranah alam Kaisar Dewa bisa menumbuhkan kembali lengan yang hilang. Dia memang masih belum mencapai ranah itu, namun kalau diberi waktu, dia bisa pulih. Tapi kalau jantungnya tertembus, maka itu adalah jalan menuju kematian. Fang Chengjin segera memaksa keluar setetes darah esensi, lalu melemparkannya dengan kuat sebagai serangan balik. Kekuatan hantaman dari darah esensi itu menghempas balik. Namun tombak pembunuh 9 neraka tidak bergeming, seolah-olah merupakan gunung yang kokoh. Sebaliknya Fang Chengjin malah terhempas, tubuhnya terpental keras ke belakang oleh kekuatan hantamannya sendiri. Dia memuntahkan semburan darah segar. Saat itu juga semua orang yang menyaksikan di sekeliling langsung terpana. Para kultivator setingkat alam Kaisar Dewa yang seharusnya tenang, bagai danau tanpa riak, kini justru hatinya dilanda gelombang besar. Apa-apaan ini? Fang Chengjin yang sudah setengah langkah menuju ranah kaisar alam Kaisar Dewa ternyata kalah telak dari seorang pemuda ranah alam Raja Suci. Meskipun Fang Chengjin lengah, tetap saja hasil itu terlalu tidak masuk akal. Bahkan Mo Weihai tampak sedikit menggigit bibirnya. Matanya penuh keterkejutan mendalam. Sementara itu, tubuh Han Daoshan bergetar dan sorot matanya penuh hasrat membara yang tidak bisa disembunyikan. Dia sangat tertarik pada tombak pembunuh 9 neraka di tangan Gustav. Itu pasti senjata ilahi. Senjata seperti itu, bagaimanapun caranya harus menjadi miliknya Han Daoshan. Namun saat itu Gustav sendiri juga bingung. Dia tidak melakukan apapun, tetapi tombaknya justru bertindak sendiri. Apakah karena sudah mengakuinya sebagai tuan lewat tetesan darah, jadi tombak itu otomatis melindunginya? Sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, tombak pembunuh 9 neraka tiba-tiba bergetar hebat. Di saat bersamaan, rasa nyeri menusuk muncul di antara alis Gustav. Dia menatap tombak di tangannya dan menduga sesuatu, lalu bertanya dengan heran, "Kau ingin aku melepaskanmu?" Tombak itu mengangguk ke atas dan ke bawah. Meskipun tidak tahu maksudnya, Gustav tetap melepaskan genggamannya. Begitu dilepaskan, tombak pembunuh 9 neraka berubah menjadi seberkas cahaya dingin, lalu langsung menerjang Fang Chengjin yang terluka. Aura iblis langsung menyebar luas. Bahkan formasi besar berbentuk sangkar besi diselimuti sepenuhnya oleh aura itu. Para kultivator ranah alam Kaisar Dewa yang ada di luar tidak bisa melihat apapun di dalamnya. Seseorang tampaknya sudah mengenali tombak itu dan berkata, "Sepertinya itu adalah tombak yang dulu menimbulkan fenomena aneh di atas kota Linhai. Fenomena dewa dan iblis turun ke dunia. Tombak itu pasti berasal dari 9 neraka." Yang lainnya ikut menimpali. Kalau tombak itu berasal dari 9 neraka, berarti pemuda itu jangan-jangan dia keturunan klan iblis. Kalau bukan, bagaimana mungkin dia bisa mengangkat senjata itu? Senjata 9 neraka, setelah mengakui tuannya lewat darah, hanya bisa dimiliki oleh satu orang. Kalau ingin berpindah tangan, pemilik lama harus memutuskan hubungan. Kalau tidak, saat pemilik mati, senjata pun akan hancur. Aura iblisnya begitu pekat. Bahkan kalaupun bocah itu bukan dari klan iblis, di masa depan pasti tidak akan menjadi bagian dari jalan kebenaran. Bahkan bisa menjadi pengkhianat Gunung Kunlun. Kemungkinan besar ada kaitannya dengan klan darah roh. Kekuatan 9 neraka paling mirip dengan aura darah roh. Anak itu harus dibunuh hari ini. Tidak boleh dibiarkan hidup. Di dalam kabut hitam, suhu mendadak menjadi sangat dingin. Aroma darah memenuhi udara. Cahaya matahari dan bulan menghilang, seperti berada di neraka. Fang Chengjin merasakan aura pembunuh
dari cahaya dingin yang datang. Dia buru-buru mengambil lempeng formasi dari pinggangnya. Lempeng itu dilemparkannya sekuat tenaga dan menghantam tanah. Namun formasi itu langsung hancur berkeping-keping. Fang Chengjin berseru, "Kurang ajar! Apa sebenarnya benda ini?" Segala sesuatu di sekitarnya sudah berubah menjadi lautan iblis. Aura yang dilepaskan tombak pembunuh 9 neraka sangat mengerikan. Serangan demi serangan datang tiada henti. Aura dingin dan kekuatan mutlak seolah mampu menelan segalanya. Fang Chengjin yang sudah terluka berusaha mati-matian untuk bertahan. Namun dia sadar kalau semua itu sia-sia. Dia merasa yang dihadapinya bukanlah sebuah senjata, tapi seorang manusia. Seseorang dari 9 neraka. Raut wajah Fang Chengjin langsung berubah dan dia bergumam, "Siapa sebenarnya roh senjata ini? Jangan-jangan ini adalah salah satu makhluk agung dari 9 neraka. Kekuatanku bahkan tidak bisa menggerakkan tombak ini. Bagaimana ini mungkin?" Fang Chengjin belum pernah mendengar hal seperti ini. Seumur hidupnya, adanya roh tombak di dalam senjata itu masih tergolong wajar. Bagaimanapun itu adalah senjata spiritual. Namun kenyataan bahwa roh tombak itu mampu bertarung secara mandiri tanpa diperintah oleh pemiliknya, dan bahkan melepaskan kekuatan yang tidak kalah dari puncak ranah alam Daiyuan, benar-benar di luar nalar. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa roh tombak itu merupakan jiwa dari seorang makhluk kuat 9 neraka yang sudah lama meninggal. Harta sekelas ini meskipun dia sangat ingin memilikinya, tetapi melihat situasi sekarang, dia bukan hanya tidak bisa memilikinya, bahkan untuk menjinakkannya saja tampaknya mustahil. Fang Chengjin pun mengutuk, "Brengsek!" Baru saja kata-kata itu terucap, dia langsung merasakan kegelapan menyelimuti dirinya, bahkan disertai gelombang-gelombang api. Itu seperti api dari tempat tergelap dan paling ekstrim di dunia. Bukan panas membakar, melainkan dingin yang membawa kematian. Wajahnya seketika menjadi pucat pasi. Kegelapan yang tidak berujung menutup pandangannya. Dia bahkan melihat kabut hitam di depannya berubah menjadi sosok makhluk. Sosok itu sangat besar, tubuhnya diselubungi jubah api hitam, memegang tombak panjang, dan pinggangnya dililitkan tulang belulang. Sosok penuh kemegahan dan kekuasaan itu tampak memandang Fang Chengjin dari atas. Fang Chengjin gemetar ketakutan. Sosok yang terbentuk dari kabut hitam itu adalah roh tombak. Meskipun tidak memiliki wujud nyata, aura dan tekanan yang ditimbulkannya jauh melampaui kekuatan dari ranah alam Kaisar Dewa. Semuanya nyata adanya. Bahkan Fang Chengjin merasa cukup dengan satu tatapan dari makhluk kuat 9 neraka itu, jiwanya bisa lenyap seketika. Harus diketahui, makhluk-makhluk tingkat ini adalah eksistensi yang mampu mengguncang langit dan bumi. Melampaui dunia fana dan bahkan siklus reinkarnasi pun tidak bisa membatasi mereka. Kenapa mereka bisa terikat di dalam sebuah tombak? Dan yang lebih gila lagi, sekarang malah dikendalikan oleh seorang pemuda dari ranah alam Raja Suci. Ini benar-benar tidak bisa dijelaskan dengan logika apapun. Saat ini hati Fang Chengjin benar-benar kacau dan sepenuhnya hancur oleh tekanan yang ada. Kabut hitam begitu pekat hingga dia tidak bisa lagi melihat bayangan Gustav. Namun entah kenapa mata Gustav justru bisa menembus kabut hitam itu dan melihat semuanya dengan jelas. Dia tentu menyadari sosok yang terbentuk dari kabut hitam itu. Sosok itu perlahan menjadi lebih nyata. Itu adalah seorang makhluk kuat. Aura yang dipancarkannya membuat siapapun gemetar ketakutan. Namun, aura ini terasa sangat berbeda dari para makhluk kuat yang tinggal di makam reinkarnasi. Aura ini sangat familiar dan begitu akrab, seolah berasal dari darah yang mengalir di tubuhnya sendiri. Menyadari hal ini, hati Gustav bergetar dan dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Dia belum pernah bertemu dengan tombak pembunuh 9 neraka. Jadi, bagaimana mungkin mereka bisa memiliki darah yang sama?
Namun tiba-tiba dia teringat kalau Ye Ling Tian memanggilnya Tuan Istana, dan bahwa seluruh keluarga sudah menunggunya turun-temurun serta menjaga tombak pembunuh 9 neraka. Apakah mungkin antara dirinya dan tombak itu benar-benar ada hubungan? Atau sebenarnya tombak itu yang menunggunya selama ini? Pikiran demi pikiran berkelebat di benaknya. Asal-usul darah dan akar spiritual Gustav hingga kini belum pernah terungkap. Di Gunung Kunlun akar spiritualnya tidak bisa diuji. Jadi dia hanya dianggap sebagai akar biasa, bahkan akar sampah. Namun para makhluk kuat di makam reinkarnasi sudah berulang kali menegaskan kalau darahnya sangat istimewa. Gustav seakan merasa kalau tombak pembunuh 9 neraka adalah kunci untuk mengungkap misteri darahnya. Dan pada saat yang sama, di sisi Fang Chengjin, tekanan yang begitu luar biasa sudah menutupi segalanya. Fang Chengjin ketakutan sampai bersujud di tanah dan berseru, "Jangan dekati aku. Kenapa kau membantu bocah itu? Menyingkirlah." Matanya penuh dengan ketakutan. Dia ingin melepaskan energi sejatinya, tapi dia malah menyadari kalau kabut hitam itu sudah menyelimutinya seperti sulur tanaman merambat. Seluruh tubuhnya terikat erat. Semakin lama sulur itu semakin mengencang. Darah mulai merembes keluar dari tubuhnya. Fang Chengjin memuntahkan seteguk darah esensinya. Matanya merah darah dan dia berteriak seperti orang gila. "Pergi, pergi, pergi dari sini!" Namun kekuatannya justru seperti terkunci. Saat ini dia benar-benar seperti orang tanpa kekuatan kultivasi. Bagaimana dia bisa melawan kekuatan tingkat dewa seperti itu? Sosok agung dari dunia 9 neraka itu menatap Fang Chengjin dengan tatapan penuh minat, lalu berkata, "Orang ini sudah aku pilih, dan kau berani mencoba membunuhnya? Apakah kau tahu siapa dia sebenarnya?"